Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mata Yunce menyipit, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan nada puas. Tidak buruk, tidak buruk. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh kalian semua. Oh, kamu dipanggil Fan Duancang. Man, kamu memang tidak buruk. Kamu jauh lebih kuat dari si idiot yang hanya berharap tuan muda klan mereka mati lebih awal. Kata idiot dalam kata-kata Yunce, tentu saja mengacu pada Fan Moran. Fan Moran hampir muntah darah saat itu. Seluruh tubuhnya gemetar, pikirannya pusing, paru-parunya sakit, livernya sakit, ususnya sakit, kandung kemihnya sakit. Kemarahan dan rasa malunya telah memenuhi setiap sel tubuhnya, dan wajahnya semerah darah, namun, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena, saat dia mengatakan sesuatu, balasannya akan mendarat dengan kejam di tubuh Fan Juecheng. Dia telah hidup selama puluhan tahun, namun, dia tidak pernah mengalami keluhan dan penghinaan seperti hari ini. Dia tidak berani menindak Yunce, dan bahkan tidak punya nyali untuk memarahinya. Dia hanya bisa menatap lurus ke arah Yunce dengan mata yang sangat berbahaya, dan dia berharap dia bisa menelan Yunce hidup-hidup dan utuh. Keadaan Fan Duancang tidak lebih buruk darinya. Dia adalah ahli tertinggi alam mendalam langit yang terkenal selama puluhan tahun, namun, dia dipuji oleh seorang junior yang baru berusia 19 tahun. Dia dipuji oleh seorang junior. Dibandingkan dengan pujian yang memalukan ini, dia lebih suka dipukuli dengan satu tamparan dari seorang ahli yang tiada taranya. Setelah Yunce mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan, dengan penuh belas kasihan, sedikit mengangkat kakinya, membiarkan Fan Juecheng bernapas lebih nyaman. Namun, karena Yunce dengan brutal melemparkannya ke sana kemari, Fan Juecheng sudah kehilangan kesadaran, dan bahkan teriakannya berubah menjadi suara rintihan yang menyakitkan. Dia pada dasarnya sengsara sampai-sampai orang tidak tahan melihatnya. Tapi ada satu hal yang salah tentangmu. Saya pada dasarnya tidak membutuhkan Anda untuk memberikan jaminan apapun untuk membebaskan saya. Jika saya ingin pergi, tidak ada satupun dari kalian di sini yang berhak menghentikan saya. Kata Yunce dengan arogan. Kata-kata ini, menyebabkan hati Fan Duancang menjadi dingin. Dia tidak berani mengatakan sesuatu yang berlebihan, dan buru-buru mengangguk. Iya, karena kamu dapat mengambil tuan muda klan kami saat kamu dikepung, tentu saja, kamu memiliki kemampuan untuk pergi dengan selamat. Dia mengatupkan giginya, dan berkata, selama kamu melepaskan tuan muda klan kami hari ini, dendam antara kamu dan klan surga terbakar kami, akan dihapuskan di sini dan saat ini. Klan surga terbakar kami pasti tidak akan mengejar masalah ini. Kata-kata Fan Duancang ini mudah diucapkan. Namun, bahkan orang idiot pun tidak akan percaya bahwa klan surga terbakar akan mampu melakukannya. Membuang dendam masa lalu. Hanya dengan bagaimana dia menindas klan surga terbakar hingga ke kondisi yang menyedihkan hari ini, klan surga terbakar pasti tidak akan berhenti sampai Yunce mati. Apakah begitu? Yunce dengan dingin mendengus. Sepertinya aku terlalu menghargai kecerdasanmu. Apakah aku, Yunce, membutuhkan klan surga pembakaranmu untuk menghapus dendamku pada sektemu? Mungkinkah kamu buta, dan tidak mampu memahami alasan aku ada di sini hari ini? Yunce mengangkat matanya dan berkata dengan dingin. Hari ini, tentu saja, aku di sini untuk mencuri pengantin wanita. Putri Chang Yue adalah wanitaku, Yunce. Benda macam apa Fan Juecheng ini? Dia hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan katak, dan dia sebenarnya memiliki angan-angan untuk mencemari wanitaku. Aku tidak keberatan untuk tidak membunuhnya hari ini, dan aku juga tidak peduli untuk membunuhnya. Anda ingin saya melepaskannya? Mudah. Kalian hanya perlu mengambil sampah ini, segera nyahlah dari Blue Wind Imperial City,
dan kembali ke klan surga terbakar. Mengenai Putri Chang Yue, kalian datang ke sini untuk menikah, dengan patuh serahkan saja dia kepadaku. Meskipun Yunce telah menganiaya Fan Juecheng hingga setengah mati, dia memang tidak akan membunuhnya. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dalam pertempuran ini, dia adalah serigala yang sendirian. Tidak ada partisipasi dari Blue Wind mendalam Palace maupun keluarga kekaisaran. Oleh karena itu, bahkan jika dia telah melukai Fan Juecheng dengan parah, membunuh 200 murid klan surga terbakar, dan terlebih lagi, menyebabkan mereka kehilangan muka, dia tidak akan melibatkan istana mendalam Blue Wind dan keluarga kekaisaran. Namun, jika dia membunuh Fan Juecheng, maka itu akan sangat berbeda. Jika tuan muda klan mereka terbunuh, klan surga terbakar pasti akan menjadi gila dengan amarah yang meledak-ledak, kehilangan akal sehatnya, dan sudah menjadi hal biasa bagi mereka untuk melampiaskan kemarahan pada istana mendalam Blue Wind dan keluarga kekaisaran. Dalam aspek lain, bahkan jika dia ditinggalkan sendirian, untuk melarikan diri di bawah pengepungan yang berat setelah membunuh Fan Juecheng, jelas tidak sesederhana dan semudah yang dia nyatakan. Fan Duanchang hampir ingin muntah beberapa kali karena kemarahan yang luar biasa. Yunce telah merebut tuan muda klan mereka, menginjak kehormatan klan surga terbakar mereka, namun, dia masih harus memohon dan menyanjungnya dengan kata-kata. Dia merasa tidak ada hal lain di dunia ini yang lebih memalukan daripada ini. Tapi hanya dalam beberapa tarikan napas, dia menyadari, sebenarnya ada satu. Karena Yunce ini, bahkan ingin mencuri pengantin tuan muda klan mereka. Mereka di sini untuk menggandeng tangan pengantin wanita, tampil angkuh dan perkasa. Hal ini sudah lama diketahui dunia seminggu yang lalu, dan undangan telah lama dikirim ke berbagai sekte besar dan individu kuat di Kekaisaran Angin Biru. Jika Putri Chang Yue dibawa pergi seperti ini, kehormatan dan reputasi klan surga terbakar mereka, akan dengan kejam dimasukkan ke dalam kotoran anjing. Itu sudah cukup untuk diejek oleh semua orang di dunia selama beberapa puluh tahun. Namun, jika mereka tidak mengikuti niatnya, yang akan hilang bukan hanya reputasi mereka, tapi nyawa tuan muda klan mereka. Keempat anggota tubuh Fan Duanchang menggigil, dan matanya menjadi gelap. Darah yang nyaris tidak berhasil dia tekan, karena serangan amarah dan ketidaksabarannya, mengalir deras ke tenggorokannya. Dia menarik napas dalam-dalam, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menelannya kembali, dan dengan suara yang sangat gemetar, dia berkata, "Baik, jika kamu melepaskan tuan muda klan kami akan meninggalkan Putri Chang Yue, dan segera meninggalkan kota Kekaisaran Blue Wind." Dia telah melihat kebrutalan Yunce sebelumnya. Meskipun dia sangat marah, dia sama sekali tidak berani gegabah. Lupakan menolak dan memarahinya karena marah, dia bahkan tidak berani berdebat dan menawar. Fan Moran tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, dan ingin memberitahu sesuatu pada Fan Duanchang. Namun, saat dia membuka mulutnya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jika yang ada di tangan Yunce adalah sosok setingkat tetua, mereka tidak akan menyerah padanya, sebaliknya, mereka akan memilih untuk secara paksa maju dan membunuhnya. Namun, siapa yang ada di tangan Yunce sebenarnya adalah tuan muda klan mereka, selain menyerah, pilihan apa yang mereka punya. Lupakan figur level Elder atau Pavilion Master dari Burning Heaven Clan, bahkan jika itu adalah murid biasa, selama dia mengungkapkan nama Burning Heaven Clan mereka, dia akan mampu menekan lawannya hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Sejauh mana seluruh tubuhnya akan gemetar. Namun, ketika menghadapi klan surga terbakar, Yunce tidak hanya tidak takut sedikit pun, dia bahkan menggunakan taktik yang sangat brutal untuk menekan mereka. Dan mereka bahkan tidak berani mengatakan sesuatu yang berlebihan yang dapat memicu ketidakpuasannya. Jika paru-parunya benar-benar bisa meledak karena amarah,
ratusan paru-parunya pasti sudah lama meledak berkeping-keping. Hahaha, sangat bagus. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki otoritas terbesar untuk berbicara kepada semua orang di sini. Karena kamu begitu terus terang, maka tentu saja aku tidak perlu mengatakan apapun lebih dari ini. Kalau begitu, aku akan mengembalikan tuan muda klanmu. Saya percaya bahwa dengan luka di tubuhnya, pada dasarnya itu tidak berarti apa-apa bagi klan surga pembakaran Anda. Ketika kata-kata itu jatuh, kaki Yunce terbang, menendang Fan Juecheng ke arah Fan Duanchang. Yang terakhir pertama kali terkejut, lalu dia buru-buru menangkap Fan Juecheng dengan tangannya. Tepat di depannya, suara Yunce terdengar dingin. Tapi, saya berdoa agar Anda tidak melupakan kata-kata yang saya ucapkan tadi. Segera tinggalkan kota kekaisaran Blue Wind bersama tuan muda klanmu. Yunce mengembalikan Fan Juecheng begitu saja, dan bahkan Fan Duanchang pun tidak berani mempercayainya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, di belakangnya, niat membunuh tiba-tiba muncul ke segala arah. Semua energi mendalam Fan Moran melonjak dengan liar, seperti elang, dan dia tiba-tiba menukik ke arah Yunce. Berhenti. Hati Fan Duanchang menjadi dingin, dan buru-buru mengulurkan tangannya, dengan paksa menarik Fan Moran kembali dari udara. Tetua ke-13, apa yang kamu lakukan? Bunuh dia, tentu saja. Mungkinkah kita benar-benar akan mengikuti niatnya, dan membiarkan dia pergi? Lalu, jika demikian, apakah klan surga pembakaran kita akan memiliki sedikit pun gengsi yang tersisa? Kata Fan Moran, dengan amarahnya yang keluar. Yunce akhirnya melakukan tindakan yang benar-benar bodoh di matanya, dia benar-benar mengembalikannya ke Fan Juecheng begitu saja. Tanpa Fan Juecheng sebagai jaminannya, di mana lagi dia akan ragu? Tenang, Fan Duanchang memeganginya erat-erat. Mengepalkan giginya, dia berbicara dengan suara selembut mungkin. Keinginanku untuk membunuhnya bahkan lebih besar daripada keinginanmu, dan aku ingin mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian. Namun, Anda pernah merasakan betapa licik, dan brutalnya anak ini. Apa menurutmu, dia akan sebodoh itu mengembalikan tuan klan muda kepada kita secara terbuka tanpa jaminan apapun, atau trik tersembunyi apapun? Melihat betapa santainya dia pasti punya banyak kartu truf yang belum dia ungkapkan. Jika dia mampu mengambil tuan muda klan kita sekali, dia bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Jika Anda mengambil tindakan terhadapnya sekarang, kami mungkin akan melakukan pembalasan yang lebih brutal, tuan muda klan kami bahkan mungkin mati di tangannya. Dan, klan surga terbakar kami telah kehilangan semua prestise kami, apakah Anda membuat kami mengambil nama buruk itu sebagai sekte yang bertentangan dengan kata-kata mereka? Kata-kata Fan Duanchang seperti sepanci air dingin yang dituangkan ke kepala Fan Moran. Dia menatap lurus ke arah Yunce. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan di dalam hatinya, dia sangat ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yunce dalam satu pukulan. Namun, alasannya yang terbangun menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar, dan dia pada dasarnya tidak berani mengambil tindakan. Fan Duanchang buru-buru melihat luka Fan Juecheng, dan terus berbicara dengan Fan Moran dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Hari ini, dengan tuan klan muda sebagai kelemahan kita, pada dasarnya kita tidak punya cara untuk membunuhnya. Tapi orang-orang yang telah menyinggung klan surga terbakar kami, tidak pernah memiliki akhir yang baik, terlebih lagi setelah kami menderita aib dan penghinaan seperti itu. Pertama-tama mari kita kirim tuan muda klan kembali ke klan surga terbakar, belum terlambat untuk membunuhnya setelah kembali. Ketika saatnya tiba, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, dia tidak boleh berpikir untuk melarikan diri dari tangan klan surga terbakar kita. Aliran suara tepuk tangan yang nyaring terdengar, dan Yunce berkata sambil tersenyum. Itu sebenarnya bukan rencana yang buruk, saya berdoa agar kalian segera berhasil.
Tapi kalian tidak perlu khawatir. Ketika saatnya tiba, kalian tidak perlu lagi mengejarku sampai ke ujung dunia. Saya bahkan mungkin secara pribadi akan pergi ke pintu depan Anda. Saat Fen Duancang dan Fen Moran mengangkat kepala, keterkejutan muncul di wajah mereka pada saat yang bersamaan. Dengan suara mereka yang ditekan, paling tidak, hanya kemampuan pendengaran seseorang di tahap akhir alam mendalam langit yang dapat mendengarnya. Yunce berjarak 30 meter dari mereka, namun, dia benar-benar bisa mendengarnya dengan jelas. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan pendengaran sebesar itu? Kegelisahan yang lebih besar langsung muncul dalam diri Fen Duancang, dan hatinya sebenarnya mulai ingin segera meninggalkan tempat ini. Semakin jauh dari pemuda yang menakutkan ini, semakin baik. Mengepalkan tangannya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Yunce, dan berkata dengan getir. Semuanya, pergi. Saat mengucapkan kata terakhir itu, Fen Duancang justru merasa seolah beban berat telah terlepas dari pundaknya. Dia membawa Fen Juecheng, dan memimpin. Terbang di udara, dia pergi ke kejauhan. Fen Moran juga mengikutinya, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau melakukan kontak mata dengan siapapun. Rasa hormat dan kehormatan yang dia dapatkan sepanjang hidupnya, dapat dianggap telah dibuang seluruhnya pada hari ini juga. Melihat dua tokoh sentral itu pergi, tentu saja selebihnya juga tidak bertahan lama. Semua orang pergi dengan kotoran dan lumpur di wajah mereka, dan mereka bahkan tidak peduli dengan mayat-mayat di tanah yang berasal dari klan mereka. Dan sebagian besar dari mayat-mayat ini semuanya tidak lengkap, bahkan jika mereka ingin membawanya kembali, itu akan melampaui batas sulit. Semoga selamat sampai tujuan. Yunce sedikit menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum ceria. Menyusul hilangnya Fen Duancang dan Fen Moran dari pandangannya, jantung Yunce, yang telah berdetak kencang sepanjang waktu, akhirnya tenang, dan seluruh punggungnya telah lama diregangkan oleh keringat dingin. Dia melihat ke arah langit, dan dengan dingin berkata dengan suara rendah. Fen Juecheng, ini hutangmu padaku. Awalnya, tak satu pun dari kami memiliki dendam satu sama lain, namun, Anda sebenarnya ingin berkomplot melawan saya di alam rahasia Heaven Basin. Karena dendam kita sudah tidak bisa dilepaskan lagi, maka mari kita lakukan dengan lebih teliti. Klan surga yang terbakar, akan menjadi batu ujian, dan batu loncatan untuk pertumbuhanku. Semua anggota klan surga terbakar telah mundur. Lebih dari 2000 murid, 8 praktisi kuat di alam mendalam langit. Di bawah ancaman besar yang dibawa Yunce, wajah mereka berubah muram dan mereka pergi tanpa martabat. Meskipun kemampuan bertarung Yunce sangat mengejutkan, dia tidak akan menjadi ancaman bagi seluruh klan surga terbakar. Namun, dengan segala teknik anehnya yang tidak bisa dilawan, selain metode yang kejam dan tidak berperasaan, dia berhasil menembus penghalang psikologis Burning Heaven Clan. Langkah terakhir Yunce yang melemparkan Fen Juecheng kembali kepada mereka dengan murah hati membuat mereka waspada dan tidak berani bertindak sembarangan. Bukan saja pengiring pengantin klan surga pembakaran tidak mampu membawa kembali Putri Chang Yue, mereka masih kehilangan 200 murid dan Fen Juecheng terluka parah. Hal ini selanjutnya disaksikan oleh semua orang yang hadir. Reputasi dan prestise mereka semuanya ternoda. Di sisi lain, Yunce, yang berhasil memaksa klan surga terbakar ke dalam kesulitan seperti itu, sangat mengguncang hati dan jiwa semua orang. Yunce, yang hampir dijadikan karakter legendaris oleh masyarakat, tidak hanya bangkit kembali, dia juga beberapa kali lebih kuat dari rumor yang disebutkan. Rumor sebelumnya yang dianggap berlebihan dan menggelikan sebagai versi ketuhanan kini tampak seolah-olah sudah sangat dilemahkan. Di usia yang begitu muda, dia mampu memaksa klan surga terbakar, yang orang-orang perlakukan seperti klan besar dan suci, untuk mundur, dan bahkan mengalahkan praktisi terdalam seperti Fen Moran dan Fen Duancang.
Batasan masa depannya benar-benar tidak terbayangkan. Tidak heran Putri Chang Yue tertarik padanya dan Peri Bulan Beku adalah istrinya, bahkan insiden yang melibatkan Chu Yue-chan tampaknya lebih bisa diterima sekarang. Adik Yun, Chang Yue bergegas dan memeluk Yun Ce erat-erat, membenamkan dahinya ke dadanya, terkadang tertawa dan terkadang menangis, bagaimana mungkin dia masih peduli dengan penampilan seorang putri kerajaan dan tatapan sekitarnya. Dalam periode waktu Yun Ce telah mati, seluruh dunianya gelap. Untuk tetap bisa memeluknya dengan hangat dan realistis, dia merasa tidak menginginkan hal lain lagi. Hehehe, Chang Wanhe juga mulai tertawa. Tawanya bahkan lebih menenangkan daripada saat dia menyadari bahwa mereka telah memperoleh peringkat pertama di turnamen peringkat, seperti yang diharapkan dari putri kami. UER memiliki perhatian yang baik terhadap orang lain. Ya, pada titik ini, Yang Mulia mungkin lebih baik daripada Yang Mulia dalam hal itu. Kata Timur Siu dengan gembira. Hahaha, mendengar itu, Chang Wanhe tidak hanya tidak marah, dia malah tertawa terbahak-bahak. Namun, setelah hanya tertawa 2 kali, diikuti batuk-batuk yang panjang. Apa yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaan saya. Dongfang Xiu memandang Yun Ce dan menghela nafas lega, masa depan anak ini, bahkan aku tidak punya hak untuk menilai atau memprediksinya. Setelah apa yang terjadi hari ini, dia tidak diragukan lagi telah berubah menjadi orang yang paling ingin dibunuh oleh klan surga pembakaran. Namun, saya tidak tahu mengapa saya tidak mengkhawatirkannya. Sebaliknya, aku mengkhawatirkan klan surga terbakar. Aku juga berpikiran sama. Wajah pucat Chang Wanhe memperlihatkan senyuman, sebelum dia menutup matanya lagi dan menghela nafas, sayang sekali kami tidak akan mendapat kesempatan untuk melihatmu sejahtera di dunia. Kalau saja dia bisa menjaga UER dengan baik, dengan cara ini, bahkan jika ada perebutan kekuasaan secara internal, rasa khawatir dan rasa bersalah kami akan berkurang. Dongfang Xiu, bantu kami secara pribadi mengundang Yun Ce ke istana. Baiklah, semuanya pergi. Para penjaga istana kekaisaran dikerahkan untuk membubarkan sekelompok besar orang yang menonton. Setelah Chang Wanhe jatuh sakit, dia jarang muncul. Bahkan orang-orang yang tinggal di kota kekaisaran tidak akan bisa melihatnya. Sekarang dia akhirnya muncul di depan umum, semua mata tidak tertuju padanya. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di Yun Ce. Ada tatapan kaget, takjub, kagum, dan bahkan kegembiraan. Mereka awalnya ada di sini untuk melihat sang putri menikah, tapi sekarang, mereka benar-benar menyaksikan pemandangan yang begitu menakjubkan. Pernikahan sang putri yang berubah pada menit-menit terakhir seharusnya menjadi sebuah peristiwa yang disayangkan. Namun, istana sedang merayakannya sekarang. Chang Wanhe sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Wajahnya tidak suram seperti biasanya dan dia memberi hadiah besar kepada seluruh istana setelah kembali. Yun Ce dan Chang Yue berdampingan di belakang kereta kekaisaran kaisar. Sepanjang perjalanan kembali ke istana, mereka disambut dengan tatapan heboh orang banyak. Saat memasuki istana, mereka bertemu dengan pangeran ketiga yang buru-buru pergi, Chang Suo. Melihat Yun Ce dan Chang Yue kembali berdampingan, dia tertegun sejenak dan kemudian, wajahnya berubah, namun, karena mereka sudah bertemu satu sama lain, tidak ada cara untuk menghindarinya. Chang Suo hanya bisa mengertakkan gigi dan memaksakan senyuman paling baik yang bisa dia berikan, saudari kerajaan. Kamu kembali. Ini pasti saudara Yun, penampilanmu hari ini sungguh membuka mata. Saya merasa takjub. Ini adalah saudara laki-lakiku yang ketiga. Chang Yue menjelaskan dengan sederhana, suaranya tidak membawa emosi. Wow, Yun Ce mempunyai wajah yang penuh wahyu dan dia mulai tersenyum. Oh, dia adalah pangeran kerajaan ketiga yang memiliki reputasi baik. Saya memberikan penghormatan. Saya ingat pangeran ketiga baru saja kembali ke istana dan sekarang, Anda bergegas keluar. Apakah terjadi sesuatu? Apakah ada yang bisa saya bantu?
Melihat senyum di wajah Yun Ce, Chang Suo segera menjadi berhati-hati dan bahkan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Sebelumnya, ketika Yun Ce bertarung melawan Burning Heaven Clan, dia telah melihatnya dengan jelas. Yun Ce, yang terlihat sama sekali tidak berbahaya, mampu menyiksa tuan muda klan surga terbakar dengan begitu mudah. Yun Ce mungkin tidak peduli tentang identitasnya sebagai seorang pangeran. Jika dia membuatnya marah, membunuhnya mungkin tidak ada bedanya dengan membunuh seekor ayam. Chang Suo segera menenangkan diri dan berbicara dengan ramah, "Saya hanya memiliki beberapa masalah pribadi yang tidak penting untuk diselesaikan. Saudara Yun tidak perlu khawatir." Wah, mengerjakan sendiri masalah kecil yang tidak penting, pangeran ketiga sungguh merupakan kerja keras. Anda pasti menjadi teladan keluarga kekaisaran, jawab Yun Ce sambil tertawa. Chang Suo bukan hanya salah satu penyebab utama perebutan kekuasaan internal, ia juga merupakan penyebab utama di balik pernikahan Fen Juecheng dengan Chang Yue. Tentu saja Yun Ce tidak menyukainya. Chang Suo jelas bisa merasakan sarkasme dalam kata-katanya, dia memaksakan diri untuk tertawa, berkata, "Saya berterima kasih kepada saudara Yun atas pujiannya. Aku harus pergi, selamat tinggal, lain kali kita pasti." "Oh, aku punya pertanyaan yang perlu kutanyakan pada pangeran ketiga." Yun Ce tidak memberinya kesempatan untuk segera pergi saat dia bertanya sambil tertawa. "Aku sudah lama mengagumi adik perempuanmu Chang Yue, dan berharap bisa menikah dengannya. Saya tidak yakin bagaimana perasaan pangeran ketiga tentang hal itu." Wajah Chang Suo sedikit menegang sebelum mengungkapkan ekspresi gembira, "Saudara Yun tidak diragukan lagi adalah orang yang paling luar biasa. Mungkin tidak ada orang di dunia ini yang bisa menandingi Anda. Sebagai saudara laki-lakinya, aku sudah lama melihat bahwa hati saudara perempuanku sudah menjadi milikmu. Jika kakak Yun bisa menikah dengan adik perempuanku, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pasangan yang serasi di surga. Bahkan 1000 tahun ke depan, hanya akan ada pujian untuk pernikahan ini. Bagi keluarga kekaisaran untuk mendapatkan bakat seperti saudara Yun, itu pasti merupakan keberuntungan kita. Sebagai seorang pangeran kerajaan dan saudara laki-laki Chang Yue, saya tentu saja akan mendukungnya sepenuhnya. Lalu, apakah pangeran ketiga menganggap aku lebih cocok untuk putri Chang Yue daripada Fen Juecheng?" "Itu sudah jelas." Chang Suo menjawab dengan ekspresi yang sama, "Apa itu Fen Juecheng? Ia hanyalah sampah yang mengandalkan kekuatan klannya. Dibandingkan dengan saudara Yun, ini seperti membandingkan awan dengan lumpur. Jika bukan karena takut akan kekuatan klan surga yang terbakar, dan menghasilkan musuh yang kuat bagi keluarga kekaisaran, bahkan jika aku mati, aku pasti akan menghentikan pikiran biadab Fen Juecheng." Untungnya, kakak Yun muncul di waktu yang tepat dan menghentikan adik perempuanku menikahi sampah itu. Baru setelah itu aku menghela nafas lega. Tidak heran dia adalah satu-satunya di antara semua pangeran kerajaan yang mampu bersaing dengan putra mahkota, Chang Lin, untuk mendapatkan kekuasaan. Berkulit tebal dan berpikir cepat. Kemampuannya untuk mengatakan apa yang ingin didengar seseorang hampir mencapai tingkat dewa. Hal ini membuat Yun Ce enggan mendapatkan rasa hormat terhadapnya. Saat Yun Ce meraih tangan Chang Yue, dia berkata dengan setengah bercanda, "Karena pangeran ketiga sudah mengatakannya, aku akan yakin. Pada hari ketika aku menikahi Chang Yue, pangeran ketiga harus datang dan menghadiri pernikahannya." Ketika dia selesai, dia tidak menunggu jawaban Chang Suo dan malah berbalik, memasuki istana bersama Chang Yue. Chang Suo berbalik, melihat ke belakang, dan dia tertawa dingin sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Orang bodoh yang kurang ajar, bermusuhan dengan klan surga yang terbakar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih bisa hidup lama?" Setelah kembali ke istana, Chang Wanghe turun dari keretanya dan berkata pada Yun Ce dengan rasa terima kasih, "Yun Ce, sungguh melegakan kau masih hidup. Sebelumnya,
ketika Anda memenangkan turnamen peringkat untuk keluarga kekaisaran kami sangat gembira. Namun, yang terjadi setelahnya adalah kabar buruk bahwa kamu telah terjatuh. Selama ini, kami khawatir. Meskipun UER bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa di hadapanku, kami dapat mengatakan bahwa dia menderita jauh di lubuk hatinya. Untungnya, Anda telah kembali hidup dan kami akhirnya bisa menarik napas lega. Ayah, Chang Yue berteriak, sekarang kita memiliki bunga jiwa terbakar dan saudara muda Yun telah kembali, penyakitmu pasti bisa disembuhkan. Yang mulia terlalu baik. Saya hanya berharap tindakan saya hari ini tidak akan menimbulkan masalah dari keluarga kekaisaran. Jawab Yun Ce dengan rendah hati. Haha. Chang Wanghe tertawa keras, menjawab, ini, yakinlah. Meskipun keluarga kekaisaran tidak memiliki kekuatan sebesar klan kuat itu, mereka masih tidak dapat melakukan apapun yang mereka suka. Selain itu, mereka tidak akan menyalahkan kami mengenai masalah hari ini. Sebaliknya, aku bisa menyalahkan mereka karena gagal melindungi sang putri, menyebabkan tragedi selama pernikahannya dan menodai citra keluarga kekaisaran. Yun Ce, apa rencanamu sekarang? Jika Anda tidak punya, mengapa tidak tinggal di istana kekaisaran untuk sementara? Atau apakah kamu ingin kembali ke Blue Wind Mendalam Palace? Jangan kembali ke Blue Wind Mendalam Palace. Dongfang Xiu tertawa getir, meskipun Yun Ce hanya berada di alam mendalam bumi, dalam hal kemampuan bertarung, dia bahkan telah melampaui Qin Wuxiang. Dengan bakatnya, kembali ke istana yang mendalam sebagai kepala istana masih akan sia-sia. Yun Ce menggelengkan kepalanya, berkata, dalam 3 hari, klan surga terbakar pasti akan mengirim orang untuk membunuhku. Tinggal di sini hanya akan membahayakan keluarga kekaisaran. Mengenai kemana saya ingin pergi, saya sudah memutuskan. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas kebaikan Anda. Chang Wanghe tidak gigih dan mengangguk, baiklah. Karena Anda akan menggunakan metode kejam seperti itu terhadap klan surga terbakar, kami berasumsi bahwa Anda pasti punya beberapa rencana. Awalnya ketika Anda memperoleh prestise kemenangan di turnamen peringkat, kami telah merencanakan untuk mengadakan makan besar selama 3 hari untuk merayakannya tetapi tidak dapat melakukannya. Kini, biarlah hari ini menjadi pengganti masa lalu. Teman-teman, sampaikan pesanan kami. Tunggu. Yun Ce mengangkat tangannya dan berbicara, Yun Ce memahami kebaikan Yang Mulia. Namun, masalah klan surga terbakar mengharuskanku untuk pergi sesegera mungkin. Oleh karena itu, saya tidak punya banyak waktu lagi dan perlu menyelesaikan beberapa hal penting terlebih dahulu, biarkan saya menyembuhkan penyakit Yang Mulia terlebih dahulu. Tubuh Chang Wanghe bergetar dan wajah Dongfang Xiu menunjukkan ekspresi gembira. Chang Wanghe bertanya dengan gelisah, kamu sekarang dapat menghilangkan parasit dari dalam tubuh kita. Perebutan kekuasaan dalam keluarga kekaisaran pada awalnya sebagian disebabkan oleh penyakitnya yang parah. Jika dia bisa pulih dan tetap memegang kendali, dengan kekuasaan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, dia akan mampu membuat pihak netral kembali ke sisinya. Pada saat itu, Chang Lin dan Chang Suo juga akan takut, dan rencana klan surga terbakar dan sekte Xiao akan digagalkan. Terakhir kali, saudara muda Yun mengatakan bahwa selama kita menemukan bunga jiwa terbakar, dia akan mampu menyembuhkan ayah. Sekarang setelah kami menemukannya, saya yakin junior brother Yun pasti mampu melakukannya. Chang Yue berkata dengan gembira. Yun Ce mengangguk dan berkata sambil tersenyum, memang, aku yakin, namun, aku tidak lagi membutuhkan bunga jiwa terbakar. Bunga jiwa terbakar adalah salah satu hadiah pertunangan dari klan surga terbakar. Lebih baik mengembalikannya kepada mereka dan menghindari gosip apapun.